Bapak, Mama, kakak, adik, teman-teman orang muda, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pertama tadi dari kitab pertama Samuel. Samuel ada tidak? Ada. Kitab pertama Samuel. Ini kisah dipilihnya dan diurapinya Daud menjadi Raja Israel. Ada sebuah percakapan yang indah sekali antara Tuhan dengan Samuel, sehubungan dengan siapa yang hendak Tuhan kehendaki untuk jadi Raja Israel di antara ketujuh anak Isai. Lalu ketika masuk satu anak Isai yang bodinya oke, lalu perawakannya gagah, Samuel terpengaruh dan Samuel beritahu kepada Tuhan, Tuhan, pilih sudah dia ini. Yang namanya tadi disebut namanya siapa? Masih ingat? Namanya Eliab. Itu anak pertama yang masuk. Tapi Tuhan tidak setuju. Namanya siapa tadi anak-anak? Ya, Eliab. Ada B di belakang Eliab. Tapi Tuhan tidak mau. Lalu satu kalimat yang Tuhan Allah omong tadi yang bagus sekali untuk kita renungkan hari ini. Dia katakan begini, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudari yang terkasih, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam hidup kita di tengah dunia ini, teristimewa di masa tobat ini, masa prapaskah ini, kita diminta untuk membersihkan hati kita, membersihkan niat kita. Supaya apa? Supaya Allah melihat ketulusan hati kita, supaya Allah melihat kemurnian niat kita dalam apapun pekerjaan kita, dalam apapun pelayanan kita. Saudara-saudari yang terkasih, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena itu, apapun perubahan, apapun pembaharuan diri yang hendak kita buat di masa ini, lakukanlah itu. Meski sesama di sekitar kita mungkin meragukan, demai wakai ini. Kira-kira pertanyaan keraguan-keraguannya seperti itu. Ada seseorang yang katakan begini, kalau penilaian dari mata manusia itu meragukan dirimu, pastikanlah hatimu itu tulus dan murni di mata Tuhan. Kalau penilaian dari mata manusia meragukan dirimu, pastikanlah hatimu itu tulus dan murni di mata Tuhan. Selanjutnya, kisah pengurapan Raja Israel itu kemudian jatuh kepada anak bungsu yang namanya Daud. Pertanyaannya, kenapa ia datang kemudian? Karena dia masih di ladang, masih di padang gurun, pergi menggembalakan apa? Kambing dan domba. Baik. Dan setelah ia tiba di rumah, Tuhan Allah langsung omong ke Samuel, bangkitkanlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Bangkitkanlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Daud yang adalah anak bungsu dipilih menjadi Raja Israel. Daud yang sedang berada di padang dengan kambing domba dipanggil pulang ke rumah. Daud yang tidak masuk hitungan manusia justru diperhitungkan Allah dan dipilih, diurapi menjadi Raja Israel.
Saudara-saudari yang terkasih, karena Tuhan Allah melihat kemurnian hati dan ketulusan budi, sehingga Tuhan Allah itu mengurapi Daud menjadi raja. Lebih daripada itu, pengurapan Daud menjadi raja Israel mau menegaskan bahwa Roh Allah lah yang menjadi cikal bakal terpilihnya Raja Daud menjadi raja Israel. Roh Allah lah yang bekerja atas Raja Daud. Karya Allah lah yang hendak ia nyatakan, bukan karya dan maunya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita dipanggil dari mana-mana, dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing. Kita pun diurapi oleh Allah. Kalau kita masih ingat, atau Bapak Mama masih ingat, ketika anak-anak kita dipermandikan, ada di bagian permandian itu, anak itu diurapi, diolesi dengan minyak krisma. Hari ini, kisah Daud mengingatkan dan menyadarkan kita, siapapun kita, anak-anak teristimewa, yang tidak tahu ketika mereka permandian masih kecil, bahwa mereka juga diolesi dengan minyak krisma. Siapapun kita hari ini, kisah Raja Daud mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa apapun yang kita jalankan, apapun yang kita kerjakan, mesti sesuai dengan apa maksud Tuhan Allah. Bukan semata-mata keinginan pribadi, apalagi terpengaruh oleh nafsu yang tidak teratur. Saudara-saudari yang terkasih, jika di masa ini kita sungguh berlaku tulus dan murni, serta selalu dalam tuntunan Roh Allah sendiri, maka jelas kita adalah orang-orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Mama, saudara-saudari orang-orang muda, sungguh-sungguhlah menjadi orang-orang yang hidup dalam terang. Kalau sudah masuk ke dalam terang, diterang terus. Jangan lagi keluar masuk. Sedikit-sedikit, sebentar-sebentar diterang, sebentar-sebentar kegelap. Dengan demikian, hidup kita sungguh berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Selanjutnya, saudara-saudari terkasih, dalam kisah Injil Samuel, Injil apa tadi? Injil apa? Yohanes, ya. Injil Yohanes. Kisah orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Lalu dia diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang Farisi. Sampai kemudian orang buta yang sudah disembuhkan ini bertemu lagi dengan Yesus pada bagian kedua. Lalu perjumpaan itu kemudian ada perbincangan lagi antara Yesus dengan si buta yang sudah disembuhkan tadi. Lalu ada percakapan yang menarik sekali tadi, dikatakan begini antara Yesus dengan orang buta tadi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Saudara-saudari terkasih, dalam apapun pergolakan hidup kita, dalam apapun perjuangan hidup kita di masa ini, situasi-situasi sulit apapun itu, kita mesti seperti si buta tadi. Aku percaya Tuhan. Mari kita hening sejenak, menundukkan kepala,
Mari kita sama-sama dengan si buta tadi berujar, aku percaya Tuhan. Sama-sama. Aku percaya Tuhan. Kita sama-sama. Aku percaya Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.